Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Almira dari kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus dari seorang mantan K-pop idol dari grup terkenal yaitu EXO. Mungkin kalian pernah ngebayasin atau setidaknya kalian kenal lah orang ini kalau kalian adalah seorang K-popper sejati. Nah, orangnya adalah Kris Wu. Kris Wu itu adalah seorang mantan idol K-pop yang berganti profesi menjadi seorang aktor di China. Kris Wu lahir pada 6 November 1990. Nah, kasusnya apa? Kasusnya adalah pemerkosaan. Jadi, ini termasuk pidana karena Kris Wu dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Jadi bagaimana kronologinya? Dan siapa korbannya? Korbannya adalah Du Meiju. Dia adalah seorang aktris China kelahiran 2002. Yang berarti pada saat berhubungan dengan Kris Wu, Du Meiju masih di bawah umur, yaitu masih 17 tahun. Nah, bagaimana kronologinya? Jadi, kasus ini pertama terungkap pada tanggal 8, 18, 19 Juli 2021, di mana Du Meiju itu memosting kalau dia pernah ditiduri oleh Kris Wu. Dia pernah memiliki hubungan dengan Kris Wu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, bagaimana mereka bisa berhubungan? Jadi semua ini bermula pada 5 Desember 2020 menurut Du Meiju. Pada saat itu, dia dan 7 perempuan lainnya diundang untuk ke rumah Kris Wu. Nah, di sana ada banyak minuman alkohol dan mereka pun berpesta hingga pagi hari. Nah, pada pagi harinya, pada pukul 7 pagi, wanita-wanita yang lain itu sudah mulai meninggalkan rumah Kris Wu, Du Meiju dan manajer Kris Wu. Nah, pada saat itu Kris Wu dan Du Meiju melakukan hubungan seks, yang dimana menurut Du Meiju itu adalah sebuah pemerkosaan karena saat itu Du Meiju sedang mabuk. Nah, sebelum pulang, Du Meiju itu sempat diancam oleh manajer Kris Wu. Lalu akhirnya Kris Wu dan ia bertukar akun Weibo untuk mengechat satu sama lain. Nah, Kris Wu sempat memberikan uang sebesar 30.000 yuan atau sekitar 70 juta Indonesia rupiah pada tanggal 8 Desember 2020, 3 hari setelah kejadian pemerkosaan tersebut. Nah, Kris Wu mengirimkan itu tuh sebagai uang untuk belanja kalau menurut Kris Wu. Nah, akhirnya mereka berhubungan sampai April 2021. Nah, setelah April 2021, Kris Wu sudah tidak bisa dihubungi. Akhirnya, pada 2 Juni 2021, Du Meiju itu bertemu dengan seorang teman yang namanya itu Liu Meli. Nah, dia dan Liu Meli ini memutuskan untuk membongkar kasus Kris Wu ini ke publik. Nah, setelah dipost, ternyata ada sekitar 8-30 orang yang mengaku juga korban Kris Wu, guys. Nah, apa aja sih yang diposting sama Du Meiju ini? Yang pertama itu adalah tim manajemennya Kris Wu itu memberikan janji manis. Jadi kalau misalnya mereka ke rumahnya Kris Wu, maka nanti akan dibantu di bidang entertainment. Lalu yang kedua, mereka diajak minum alkohol dan diperkosa. Dan yang ketiga, diperkosanya itu tanpa alat kontrasepsi, guys. Jadi tidak ada perlindungan. Nah, sebenarnya setelah itu Kris Wu sempat memberikan uang damai sebesar 500.000 yuan atau sekitar 1,2 miliar kepada Du Meiju. Tapi kalau kata Du Meiju, itu tuh uangnya sekarang sedang dikembalikan, dicicil karena ada limit transfer harian. Nah, dari semua korban-korbannya Kris Wu, ada yang mengaku kalau misalnya mereka itu aborsi dan kena penyakit seksual yang menular, guys. Salah satunya itu yang terkenal adalah Jang Dansan. Dia itu anggota SNH48. Itu tuh seperti JKT48-nya China gitu, guys. Nah, akhirnya pada 20 Juli 2021, kepolisian China menginvestigasi kasus ini dan semua postingan itu mulai dihapus. Lalu pada tanggal 31 Juli 2021, polisi
menangkap atau menahan Chris Wu, guys. Nah, kepolisian ini menyatakan kalau misalnya emang mereka berdua ini melakukan hubungan seks, tapi polisi tidak memberikan opini apakah itu adalah sebuah pemerkosaan atau suka sama suka. Nah, dari itu terdapat perkiraan, masih perkiraan kalau ada keterlibatan obat gamma hidroksibutiret yang pernah muncul pada kasus Burning Sun. Nah, gimana obat itu? Obat itu tuh meningkatkan gairah seksual, tapi membuat kita tidak sadar selama obat itu masih bekerja. Jadi, menurut perkiraan, itu tuh saat korban-korban yang Chris Wu diperkosa itu mereka diberi obat gamma hidroksibutiret tersebut. Nah, sebenarnya setelah itu banyak korban-korban lain yang mulai speak up, korban Chris Wu. Mulai ada yang dari Los Angeles, ada juga yang pejabat China ternyata. Dan akhirnya pada 16 Agustus 2021 Chris Wu ditangkap dan secara resmi ditahan. Seperti yang tadi aku bilang, 13 tahun penjara. Tapi masalahnya pada 2022 Liu Meli dan Li En, temannya Du Meiju itu mempublikasikan rekaman yang rekaman dari Du Meiju ya, yang seakan-akan tuh bilang kalau misalnya semua ini hanya rekayasa dan Chris Wu nggak pernah melakukan hal tersebut, karena di dalam video tersebut tuh ada bilang kalau Chris Wu tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi seakan-akan Chris Wu nggak bakalan melakukan hal tersebut kalau menurut Du Meiju. Nah, tapi ini semua memang masih misterius. Kasusnya Chris Wu ini memang masih misterius. Jujur aku tidak tahu yang sebenarnya itu yang mana. Tapi Chris Wu sudah dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Kalau menurut opini aku sendiri, aku lebih percaya sama kepolisian China yang memang mereka itu ketat ya. Aku percaya mungkin memang ada sesuatu di balik ini. Ada juga yang bilang kalau Chris Wu itu dijebak karena dia itu karirnya mulus sekali ya di China. Tapi aku percaya sama kepolisian China karena ya memang China itu hukumnya ketat, guys, dan mereka sudah melakukan pengadilan gitu. Oke. Memang kasus Chris Wu ini masih misteri, tapi kalian bisa beropini. Namun semoga apa yang aku sampaikan ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita. Semoga kalian bisa lebih paham sama kasusnya Chris Wu ini, kenapa banyak orang membicarakan tentang kasus ini. Semoga ini tidak akan terjadi di kita. Ambil pelajaran baiknya dan buang buruknya ya, guys. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau cara penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.